Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh salahil jasad wa ila hadar Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam summinar-rahim Al-Imam Al-Arif bin Ahmad bin Zain Al-Habsi wa jami' masyayikhih wa talimid usulihim wa farim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa aidil barakatihim wa sarayman wa ma'lum min afatin fi dinin wa ila hadar Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada halaman 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih membicarakan sifat-sifat uluhiyah, kajian ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Halaman 17. Jadi agama itu terbagi dua ya, ada usul, ada furu'. Usul ini inti agama, furu' cabang. Mana usul? Ini dia nih. Ya, meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat inti usul beragama. Jadi orang nggak diterima agamanya kecuali meyakini kalimat syahadah dan meyakini sifat-sifat yang terkait dengan Allah, namanya sifat uluhiyah. Wa annahu ta'ala hayyun katanya, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu hidup ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Tuhan kita yang kita sembah Allah adalah hidup. Hidupnya beda dengan kita. Kalau kita hidupnya dengan ruh, bergantung dengan ruh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya yaitu dengan ya zatnya, tidak dengan menggunakan ruh. Hayyun maknanya hidup ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal engkau kepada zat yang maha hidup. Jadi kita ini kalau pengen hidup terus Bapak bersandar kepada yang maha hidup. Karena seluruh makhluk ini akan binasa, akan mati, ya akan sirna. Ketika orang bersanding dengan yang maha hidup, maka dia akan hidup terus. Seperti contoh orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid karena hidupnya terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu dia meninggal dunia di alam kuburnya, Allah melarang kita orang tersebut mati tapi hidup. Allah bilang di Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, enggak, balhum ahyaun, mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, dikasih karunia rezeki oleh Allah. Itu kenapa? Karena waktu hidupnya terus punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup. Nah, makanya mereka diberi gelar hum ahyaun inda rabbihim, mereka hidup ya. Seperti itu. Hayyun. Nah, ini hayyun ini sifat Allah ya, sifat yang wajib bagi Allah, hidup yang tanpa ruh. Nah, kalau kita sifat ubudiyah kita ini namanya maut, mati. Jadi lawanan kata sifat-sifat Allah itulah sifat ubudiyah, sifat hamba namanya. Kalau Allah kudrat, kuasa, kita adalah hamba yang lemah. Kita ini siapapun yang kuat, lemah kita. Yang punya tenaga, lemah kita. Yang punya jabatan tinggi, lemah. Yang punya kekuatan apa saja, makhluk semua lemah. Ya, kita masuk ruang UGD aja, ruang UGD, disitulah kelemahan kita. Gimana masuk alam barzah, alam kubur? Wah, kita udah nggak sanggup, udah lemah lagi kita. Nah, tapi Allah kudrat. Nah, ini Allah hayyun, hidup. Kita ini bakal mati, bakal binasa. Makanya sebagai hamba yang yakin dirinya akan mati, dia harus mempersiapkan mendekat kepada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu efek daripada sifat uluhiyah. Maka sifat ubudiyahnya kita, kalau Allah hidup berarti kita suatu saat bakal meninggal dunia, bakal mati. Karena ruh yang kita punya ini sehebat apapun kita nggak bisa ya mempertahankannya di saat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita, aslinya kita mati. Summa yuhyikum, kemudian dihidupi nama Allah. Summa yumitukum, dimatikan Allah. Summa yuhyikum, kemudian hidup lagi nanti di hari kiamat. Ya, seperti itu ya, yuhyikum. Kemudian alimun, ya, alimun itu artinya yang maha mengetahui, sifat Allah. Allah maha mengetahui lubuk hati kita nih. Siapa kita nih? Ya,
Allah tahu banget. Huwa a'lamu bimanittaqo, katanya. Allah tahu betul tentang kamu takwa apa bukan. Kamu asli apa sandiwara. Allah tahu banget ibadah kita, tahu benar. Sampai makhluk-makhluk jumlah-jumlahnya Allah yang udah Allah ciptakan yang secara rinci Allah tahu jumlah makhluknya di darat, di laut, di langit, di alam semesta jagat raya. Allah alimun, maha mengetahui. Kalau kita lawannya alim, jahil. Kita ini jahil. Sealim-alimnya orang tetap di hadapan Allah jahil. Dia nggak punya apa-apa. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Sedikit ilmunya manusia. Tahu apa kita tentang alam semesta? Sehebat-hebat orang, apalagi yang nggak punya ilmu. Masya Allah, alimun, Allah mengetahui alam jagat raya semesta. Ya, itu diantara yang kita yakini bahwa Allah maha mengetahui. Dengan seperti itu, kalau kita punya keyakinan Allah maha mengetahui, maka sifat hamba adalah kita jangan berbuat sembarangan, melakukan sembarangan. Kenapa? Allah tahu. Ya, dimanapun kamu berbuat, dimanapun kamu berada, Allah tahu. Makanya dalam ungkapan ulama, apabila kamu berbuat maksiat dan kamu yakin Allah tidak tahu, maka kamu murtad. Murtad katanya. Oh, di sini Allah nggak tahu nih, ngumpet tersembunyi. Punya keyakinan Allah nggak tahu, murtad udah keluar dari Islam. Tapi dia punya keyakinan, dia tahu, Allah tahu, tapi tetap dia lakukan itu maksiat, dia lakukan itu munkarat. Maka dia termasuk orang yang melecehkan Allah, meledek Allah. Allah tatap, Allah lihat, Allah saksikan, dia terus saja lakukan. Makanya bapak-bapak, teman yang nggak pernah ada putusnya mengiringi kita itu Allah. Mau di rumah, mau di kantor, mau di jalan, mau di hutan, mau di dasar laut, mau di mana aja. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini untuk menggerakkan stop dari berbuat yang dimurkai Allah, yang dimarahi oleh Allah. Ya, kenapa? Karena kita yakin Allah tahu. Ya, Allah menatap, Allah menyaksikan. Itu alimun. Ya. Seperti itu. Kemudian qadirun, Allah yang maha kuasa, ya, maha kuasa, qadirun, ya. Kalau di sini artinya maha berkehendak. Muridun berarti, muridun itu maha berkehendak. Allah yang menentukan segala sesuatu di alam jagat raya ini udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Keadaan kita, ya, umur kita, bahagia kita, ya, perbuatan kita semenjak diciptakan Allah udah ditentuin semua. Itu namanya disebut irodat. Allah yang menentukan. Seperti kita maghrib nih kumpul di tempat ini, dulu di alam arwah memang udah ditentuin kita bahwa nanti di hari Rebo malam Kamis maghrib sampai dengan Isya kita ada di sini. Nah, ini nih bukti daripada ketentuan Allah, bukti daripada irodah Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu kala. Itu namanya disebut irodat, ketentuan. Maka kita sebagai hamba Allah yang namanya kita ini orang lemah, kita ditentuin hidup ini. Ya, jam sekian harus sholat zuhur, jam sekian harus sholat maghrib, bulan Ramadan harus puasa, mampu zakat keluarin. Namanya lemah kita, orang hamba yang lemah di hadapan Allah. Allah yang punya keinginan, Allah yang punya kehendak. Seperti kita kalau kerja punya atasan. Atasan kita kan punya kehendak, punya kemauan, punya kepentingan. Sehingga kadang-kadang kita diatur, di kantor diatur sama atasan kita. Disuruh begini, nganter barang ini ke daerah sana, kita berangkat. Memang kenapa? Kita memang lemah di atasan kita. Apalagi di hadapan Allah, ya. Kita ini sangat lemah. Makanya kenapa kita harus takwa kepada Allah? Kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Karena kita semua adalah hamba-hamba yang lemah, yang kehidupan kita ditentukan oleh Allah. Harus begini, harus begini. Kalau orang nggak mau diatur hidupnya sama Allah, berarti dia sudah menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya di hadapan Allah. Maka Allah murka banget. Maka itulah keterkaitan sifat ilahiyah, uluhiyah yang namanya menentukan, maka kita otomatis hambanya lah yang ditentukan sehat, ditentukan sakit, ditentukan taat, ditentukan maksiat, ditentukan takwa, semua pekerjaan-pekerjaan kita semuanya hasil ketentuan Allah. Itu namanya kita yakin, ya, Allah yang
berkehendak. Kemudian maha yang menentukan, ya, maha berkehendak dan maha yang menentukan, sama sebenarnya antara berkehendak dan menentukan. Yang tepat kalau qadirun bukan menentukan, ya, yaitu maha kuasa. Qadirun itu maha kuasa. Terjemahnya kurang tepat ini. Yang tepat qadirun maha kuasa. Allah kuasa mengadakan yang tidak ada. Contoh tadi gelap nggak ada, Pak, ya? Gelap tadi nggak ada, malam tadi nggak ada. Sekarang gelap ditunjukkan sama Allah. Gelap. Tadi siang kemana tuh? Allah kuasa berangkatin siang, datengin malam, datengin hujan, datengin kemarau. Itu kan nggak ada campur tangan manusia. Ada nggak campur tangan manusia dari siang ke malam ini? Kalau ada segelompok manusia gitu ikut campur merubah keadaan untuk istirahat dari siang yang panas menjadi malam yang sejuk dan adem, nggak ada. Semuanya adalah kudratnya Allah. Allah punya kudrat, ya. Sampai semua yang Allah ciptakan tuh sekecil apapun itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita lihat dedaunan, Pak, daun rambutan, daun mangga, ya, kita lihat tuh dari perdaunnya aja Allah yang ciptakan tuh garis-garis, urat-urat yang di daun itu, ya Allah ciptakan. Itu bukti kekuasaan Allah, ya, bukti kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu menciptakan sekecil apapun, sampai semut, nyamuk yang kecil, komplit organ tubuhnya kayak kita. Ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ginjalnya, darahnya, tulang, Allah ciptain semua serba komplit, serba sempurna. Itu menunjukkan kekuasaan Allah, kemampuan Allah, kudrat namanya. Kalau kita lemah, nggak bisa apa-apa kita, ya. Seandainya kita tahu, ditauin oleh Allah, bisa dibisakan oleh Allah. Kita nih hamba punya prinsip la haula wala, nggak ada daya kita, ya, nggak ada kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutakallimun, ya, sami'un, basirun, di Arabnya itu apa tuh artinya, ya, yang berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya. Itu Quran, Bapak-bapak, firman Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita begini, melarang kita begini, menyampaikan kisah-kisah begini, kisah-kisah orang masa lalu, orang yang terdahulu, orang yang takwa begini modelnya, orang yang zalim begini modelnya, dan juga cerita-cerita yang akan datang tentang kiamat, akhirat, semua komplit dikisahkan. Dan itu tidak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia, semuanya al-haqqu min rabbik, semua yakin itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, ya. Nah, itu firman Allah yang akan kita hadapi, yang akan kita alami. Semua cerita-cerita Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, sumber kekomplitan. Mutakallimun, sami'un, maha mendengar. Allah maha mendengar, ya. Kalau kita hanya mendengar, ya, apalagi Allah, kan begitu. Iya, orang kalau ganteng, cantik tapi nggak dengar, kurang sempurna. Ada orang ganteng, ada orang cantik tapi budak, berarti nggak sempurna, ya. Allah masa nggak mendengar? Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah nggak kayak kita pakai daun telinga seperti ini, ada alat pendengaran di dalamnya. Enggak, Allah maha mendengar tanpa alat seperti ini. Kalau alat seperti ini namanya makhluk, manusia namanya. Kalau Allah cukup maha mendengar, dan dengarnya Allah tanpa jarak, tanpa batas. Kita kan dengar harus pakai jarak, betul nggak? Harus pakai jarak. Kalau jauh nggak kedengeran, ya nggak? Iya, kalau ngomongnya rame-rame nggak kedengeran juga. Orang ngomong sama kita, Pak, jangan-jangan 3 orang, 2 orang ngomong bareng sama kita nggak bisa tangkap tuh omongannya. Ngomong satu-satu, gantian. Meskipun kuping saya 2, saya terbatas. Orang mencapaikan hajatnya sama kita 2 orang ngomong bareng-bareng. Dia ngomong ini, dia ngomong ini, kita nggak kedengeran. Nih yang mana yang saya terima nih? Entah satu-satu, kamu dulu baru ngomong, baru kamu. Kalau Allah sedunia nih alam semesta ngomong semua punya hajat, berdoa pada waktu yang sama, habis sholat waktunya bareng misalnya, waktu tahajud bareng semua, Allah mendengar, ya, suara-suara makhluknya, hajat-hajat makhluk yang dipanjatkan kepada Allah. Allah maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Sampai-sampai bisikan hati kita pun
didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu namanya Sami'un, yang maha mendengar yang sempurna, Basirun, ya, yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat tanpa jarak lagi, tanpa alat kayak kita harus ada matanya, kelopak mata, kornea. Enggak, Allah enggak seperti itu makhluk. Allah maha melihat, baik yang ada dia di malam hari, di kegelapan hutan, di dalam laut, seperti Nabi Yunus ketika sedang munajat di dalam perut ikan, Allah mendengar, Allah melihat. Ya, tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nah ini Bapak-bapak jangan sampai nggak ada nih di hati kita ya. Ini sifat-sifat ini harus ada di hati kita. Jangan sampai nanti kita berdoa bertanya-tanya, ini Allah mendengar nggak sih? Kan ini saya berdoa, kok Allah nggak juga mengijabah? Oh, jangan tanyakan Allah. La yus'al amma yaf'al, kata Quran. Jangan suka ditanya apa Allah. Kenapa? Tanya dirimu. Mungkin kalau kita berdoa belum juga dikabulkan, bukan berarti Allah nggak mendengar. Allah mendengar, tapi mungkin syarat-syarat berdoa kita belum komplit. Ada syarat rukun berdoa, harus makanan yang halal, berdoa di tempat yang mustajab, berwaktu-waktu yang mustajab. Mungkin syarat-syaratnya kurang dalam berdoa, makanya enggak juga dikabulkan. Tetap tapi Allah mendengar. Bahkan katanya kadang-kadang Allah enggak memberikan langsung, menunda-nunda, lantaran Allah juga mendengar. Munajatnya asyik, doanya asik, Allah dengerin. Enak ini doa, enak ini permintaan. Jangan dulu dikabulin dah. Saya mau dengar terus nih rintihan-rintahan pengemisannya dia, permohonan dia kepada Allah. Allah pengen tahu, Allah pengen dengar, sehingga lama di apa? Dikabulkannya. Kenapa? Karena Allah cinta. Berbeda Allah karena nggak cinta, ya kadang-kadang begitu dia minta langsung dikabulkan. Kayak kita kadang-kadang kalau dia makan nih, makan Pak di pinggir-pinggir jalan ya, tempat-tempat makan tuh, kita lagi asik makan, tiba-tiba ada pengamen. Itu pengamen kalau lagunya asik, kita nggak langsung kasih duit. Nah lagunya jangan dikasih duit, biarin sampai satu lagu tuntas, kan begitu. Tapi kalau lagunya nggak enak, udah langsung kasih duit aja biar dia pergi, kan begitu. Allah juga begitu ya. Kadang-kadang para kekasih Allah doa tuh mustajabnya lama. Para kekasih, kenapa? Karena mereka emang ahlul munajat ya, ahlul doa kepada Allah. Permintaan-permintaan mereka dalam bahasa mereka, Masya Allah asik, sehingga Allah betah dengerinnya. Nah jadi kita jangan sampai salah tanggap apabila seseorang berdoa kok lambat. Bukan berarti Allah enggak mendengar dengan tidak mengijabah doa kita. Menunda bisa jadi karena cinta, menunda bisa jadi untuk simpanan di akhirat. Itu yang harus kita yakini. Allah maha mendengar, lagi Allah maha melihat. Kita lanjutin pada halaman 19, halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Bukan, bawahnya bukan. Ya, itu bukan, itu syarah. Yang hitam-hitam saja kita baca. Kemudian di antara keyakinan kita, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu khainatal a'yun. Apa tuh artinya ya'lamu? Dia mengetahui mata yang khianat. Oh. Jadi ada mata-mata yang khianat, mata-mata yang pandangannya meremehkan orang. Allah tahu tuh. Mungkin yang dipandangnya nggak tahu. Kalau sedang dipandang orang, yang orang memandang itu meremehkan misalnya, atau dia memandang sesuatu yang diharamkan dengan curi-curi. Kayak kita kalau masuk rumah orang, Pak, itu kan haram mata kita pandang-pandang ya. Kalau kamu masuk ke rumah orang, haram matamu pandang-pandang kamarnya, pandang-pandang isi rumahnya, kamu lirik sana lirik sini tanpa pengetahuan sahibul bait, tanpa izin tuan rumah. Itu sebuah pengkhianatan. Tuan rumah bisa jadi nggak jadi, nggak tahu, nggak lihat. Tapi Allah bilang, wah apa kata di sini? Ya'lamu khainatal a'yun. Allah tahu mata-mata pengkhianat. Ya kita jalan bareng nih, jalan bareng. Oh, sama teman-teman kita bertiga atau berempat, di depan ada perempuan. Karena memandang perempuan hukumnya haram, kita buang muka. Ya, kita tampakkan sama teman-teman kita buang muka. Tapi satu sisi kita melirik sedikit tanpa pengetahuan mereka. Mata pengkhianat. Allah tahu nggak tuh? Tahu. Teman kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Itu namanya khainatal a'yun, mata-mata pengkhianat. Pandangan kita kepada seseorang ya dengan meremehkanlah atau curi pandang yang dilarang sama Allah,
meskipun orang di sekitar kita nggak tahu, Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia mengetahui mata-mata yang berkhianat. Allah. Makanya Pak ya, jaga mata kita, jangan jadikan mata kita mata khianat di hadapan Allah. Takut-takutnya kita diharamkan untuk memandang Allah di hari kiamat, memandang Nabi Muhammad SAW. Makanya jaga pandangan kita, jangan jadikan mata-mata pengkhianat, mencuri pandangan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ya'lamu kha'inatal a'yun. Kemudian wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Orang nggak tahu, kita nggak tahu, tapi Allah tahu ya apa yang ada di hati kita. Punya dendam sama si Anu, punya hasud sama si Anu, punya dengki sama si Fulan, punya benci sama si Fulan. Orang kadang-kadang yang bersangkutan nggak merasa, nggak tahu. Allah tahu Pak, lubuk hati kita nih, tahu apa yang di hati kita. Daripada rencana-rencana baik, Allah tahu. Rencana-rencana jahat, Allah juga tahu. Itu namanya wa ma tukhfis sudur. Kenapa? Ya karena Allah memang lihatnya, fokusnya, concernnya bukan sama yang zahir. Zahir udah kelihatan sama orang banyak. Allah lihat lubuk hati kita. Ini orang bener nggak nih tujuannya? Ini orang bagus nggak niatnya? Ini orang bagus nggak cita-citanya? Dilihat sama Allah. Makanya ayo kita concern perbaiki hati kita, ya karena hati kita ini pusat perhatian Allah. Allah ya mengetahui apa yang tersembunyi diumpetin oleh dada-dada kita. Wa ya'lamu sirra, tuh ya, dan dia mengetahui ya yang rahasia. Yang rahasia Allah tahu ya. Sampai kadang-kadang Allah bongkar juga itu rahasia-rahasia orang-orang kafir punya niat jahat sama Nabi Muhammad. Allah bilang, "Hei Muhammad, awas, si itu tuh ya, si itu tuh bawa pisau belati mau nusuk kamu, hati-hati." Allah tahu. Sahabat yang lain nggak tahu. Dulu ada sahabat sebelum masuk Islam ya, namanya Fadalah. Ini Fadalah masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam dia punya rencana jahat mau bunuh Nabi. Ketika Fathu Mekah dikuasain oleh muslimin, orang-orang pada ketakutan. Tokoh-tokoh Quraisy yang tadinya musuhin Nabi pada ketakutan. Abu Sufyan kabur. Ya, siapa lagi yang kabur? Ya, Amr bin Suhail juga kabur. Takut semua, lari semua. Apa kata Nabi? Semua yang ada di kota Mekah siapapun aman. Abu Sufyan aman. Ya, Abu Jahal aman, Fulan aman, Fulan aman. Dikasih jaminan aman oleh Nabi. Akhirnya Nabi tawaf melihat Ka'bah. Begitu Nabi tawaf melihat Ka'bah, ya, Nabi dihimpit, ya, dikawal oleh sahabat-sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di belakang nih, sahabat-sahabat besar, ya, mengawal Nabi dalam bertawaf. Tiba-tiba di belakang sahabat ada Fadalah. Nah, ini Fadalah bawa belati dia. Nanti dia cari kesempatan peluang di mana mendekat Nabi, Nabi mau ditusuk sama Fadalah. Masya Allah. Akhirnya begitu satu putaran, dua putaran bisa menyelinap, bisa nyodok di dekat Sayyidina Abu Bakar, dekat Sayyidina percis di belakang Nabi. Nah, ini rencana sudah hampir berhasil. 99 tarik, tusuk ke Nabi, Nabi meninggal. Tapi Allah kan tahu, ya'lamu sirr, rahasia itu Allah ungkap langsung. Hai Jibril, turun segera, kasih tahu Muhammad, hati-hati Fadalah bawa belati, tolong usapkan dadanya biar berubah hatinya. Wah bener. Begitu dia mau cabut atau tarik, udah dipegang ini belati. Nabi langsung menoleh. Ma baruka ya Fadalah. Sambil diusapin dadanya Fadalah. Ya ma baruka ya Fadalah. Ada apa dengan dadamu ya Fadalah? Kaget Fadalah. Begitu diusap langsung sejuk dalam hatinya. Dia bilang, seketika aku telah mendapatkan usapan dada dari Nabi dengan tangannya. Seketika tidak ada orang yang di permukaan bumi ini yang aku cintai melebihi cintaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya dia bilang di muka bumi ini manusia yang aku benci hanya Nabi Muhammad. Aku mau bunuh, aku mau habisin nyawanya. Tapi begitu dikasih bocoran sama Allah, awas tuh, Fadalah punya niat nggak bener. Gerak, ya, bersihkan dadanya, diusapkan, langsung hilang seketika. Perasaan benci total bersih. Ini mukjizat namanya. Mukjizat Nabi itu bisa menyembuhkan penyakit zahir batin. Orang yang penyakit zahir banyak yang sembuh dengan usapan-usapan Nabi, ya.
Iya, banyak yang sembuh dengan usaha. Kalau kita ngaji mukjizat Nabi itu yang terkait dengan penyembuhan penyakit-penyakit zahir, banyak yang sembuh. Penyakit batin, yang punya dendam, yang punya benci, sama Nabi itu. Di antaranya Sayyidina Al-Fadalah, dia diusap sama Nabi, seketika perasaan bencinya hilang, timbul rasa cinta kepada Nabi. Di situ dia bertaubat, dia cerita akhirnya bahwa dia punya belati ingin bunuh Nabi. Dan Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Allah mengetahui rahasia. Kayak kita nih Pak, kita semua kan punya rahasia ya. Masing-masing punya rahasia. Apakah rahasia yang baik, apa rahasia yang buruk, kan begitu. Makanya dianjurkan kita menyembunyikan rahasia. Kalau rahasia itu buruk, jangan kita bongkar-bongkar. Tutupin rahasia buruk kita. Kita minta sama Allah tobat, minta ampun sama Allah. Jangan dicerita-ceritain rahasia-rahasia buruk kita. Kenapa? Akan menjatuhkan martabat kita. Atau rahasia-rahasia baik pun sekalipun rahasia baik, juga jangan dibongkar-bongkar. Punya keistimewaan, punya kelebihan, jangan suka kita ceritakan nama sembarang orang. Ditakutkan khawatirnya hilang itu rahasia yang memiliki manfaat besar. Allah tapi tahu ya, ya'lamu sirra wa akhfa, dan yang tersembunyi, yang lebih samar lagi, Allah tahu. Pokoknya sedalam-dalam amalan kita nih, tujuan kita, maksud Allah tahu. Itu yang harus kita yakini ya. Jadi kita ini jangan bersandiwara ya. Tolong ibadah kita murni, concern Allah tujuannya. Visi misi ridho Allah. Begitu aja udah. Ya, Allah nggak bakalan terima yang bersandiwara ibadah mau sandiwara, ibadah mau cerita-cerita. Allah hanya nerima ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya untuk Allah saja agama yang murni, yang tanpa embel-embel. Makanya itu Bapak-bapak ya, berlatihlah kita untuk ikhlas, berartilah kita untuk tulus di dalam melaksanakan ibadah. Gimana dong kalau belum bisa ikhlas, belum bisa tulus, gimana dong? Apa kita berhenti? Jangan, lanjut terus. Ria-ria nggak apa-apa dah, pamer-pamer lanjutin terus. Kalau nungguin ikhlas, nungguin khusyuk, ntar takutnya nggak ibadah-ibadah kita. Saya mau sedekah nih, tapi nggak jadi, saya belum bisa ikhlas. Ya nggak sedekah jadinya. Setan maunya begitu, gagal total ibadah kita. Lanjutin aja. Siru ilallah makasir wa urjan. Jalanlah kamu menuju Allah meskipun banyak kekurangan, merangkak ya, atau tertatih-tatih gitu, ngesot menuju Allah, tetap jalan. Kenapa? Jangan nungguin sehat gitu ya, sehat batin maksudnya, sehat tujuan, lanjut aja. Tapi sambil kita melatih kita biar tulus, biar ikhlas ya. Jadi jangan, kenapa Pak belum juga sembahyang? Iya nih, saya belum bisa sholat, saya belum bisa khusyuk. Nanti aja kalau udah khusyuk saya baru mau sholat. Ya nggak sholat entarnya, datang mati nggak sholat repot. Udah sholat aja nggak khusyuk, nggak apa-apa, jalanin terus ya gitu. Mau sedekah belum bisa ikhlas, sedekah aja, jalan terus. Kenapa? Karena cita-cita setan menggagalkan ibadah kita dengan total. Kata setan, jangan sholat percuma kalau nggak khusyuk, nggak diterima. Jangan sedekah percuma kalau ria, nggak ada hasilnya. Setan bisikin begitu. Ya udah dah, nanti aja kalau udah bisa ikhlas, udah bisa khusyuk, baru kita sholat, baru kita sedekah. Sampai mati sholat kagak, sedekah kagak jadinya. Jalan nggak apa-apa menuju Allah meskipun banyak kekurangan gitu. Maksudnya daripada wa akhfa khaliqu kulli syai', tuh ya, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Bapak, nggak ada nih di alam seperti ini yang keluar daripada ciptaan Allah, nggak ada. Semua hasil rekanya Allah, semua hasil karya Allah, semua hasil ciptaan Allah, nggak ada yang keluar. Baik itu yang sifatnya ya ubudiyah, ibadah, maksiat, sehat, semuanya nggak ada yang keluar daripada hasil karya ciptaan Allah Subhanahu. Kenapa? Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar, dan dialah Allah al-wahid. Apa tuh? Yang esa, tunggal, nggak ada duanya Tuhan kita. Qul huwallahu ahad ya. Esa, jadi fokus hati kita ke Allah saja. Kalau Tuhannya 3, 5 kan bingung kita kemana nih, takutnya ada yang cemburu, kemana ke yang kedua apa yang ketiga. Tapi enggak, alhamdulillah Allah ciptakan Tuhan, Allah zatnya satu, Allah zatnya tunggal, nggak ada tuh la syarikalah, nggak ada sekutu ya, nggak ada yang mirip, nggak ada yang sama, semua makhluk Allah saja yang Tuhan wahid al-qahar. Apa qahar itu? Masya Allah, qahar itu yang maha gagah ya,
yang maha dahsyat kegagahannya. Kalau Allah murka, ya Allah, nasallahu afiyah ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kemurkaannya Allah. Kalau udah murka apa? Dibantai dalam hitungan detik menit, ya enggak? Tsunami meluluhlantahkan penduduk, gempa bumi, banjir besar, angin, badai, puting beliung. Disitulah kita makhluk, ya Allah, nggak berdaya. Miliaran rupiah kita udah hasilkan dalam hitungan menit. Tsunami, gempa bumi, puting beliung menghancurkan hasil kerja manusia semua. Kenapa? Al-Qahar, Allah yang maha gagah. Kalau kita ke Palu itu dulu cerita di Palu ya, di Donggala, sampai itu kampung di blender, ya ibaratnya di blender, diputar, diaduk itu, ya Allah. Sudah saatnya kita tanamin rasa khasyah ya, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang lemah, nggak berdaya apa-apa kalau Allah udah murka. Al-Qahar. Ya, runtuhkan keangkuhan di hati kita, runtuhkan kesombongan, kedigdayaan, ketakaburan, hilangkan di hati kita. Kenapa? Itu semua pakaian Allah. Allah Al-Mutakabbir, yang maha sombong, Al-Qahar, yang maha gagah perkasa. Kita ini jangan bertantang-tantang kayak Tuhan, maha hebat, maha kuat, maha bisa, maha tahu. Enggak, kita ini lemah, hamba Allah. Ya, itu ya. Kemudian nanti kita akan sambung ya, sifat-sifat Allah yang berikutnya. Nanti kita kasih tanda pada halaman 22 ya, tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tauhid bapak-bapak, ya tauhid ini kupasan tauhid ada 3 ya. Yang pertama tentang uluhiyah, tentang ketuhanan. Nah ini nih sifat-sifat Tuhan yang udah kita sampaikan. Nanti yang kedua nih sifat nubuwah, nabawiyah, tentang kenabiannya. Kita harus meyakini Allah utus para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Nanti yang terakhir baru sam'iyat, urusan-urusan berita-berita informasi akhirat yang di Quran, tentang alam kubur, tentang alam barzakh ya, tentang hari kiamat, timbangan, jembatan Shiratal Mustaqim, surga, neraka. Itu semua benar, la raiba fih. Nggak ada yang ragu-ragu, semua benar. Informasi semua dari Allah yang di Quran tentang berita-berita hari kiamat, semua nyata, akan nyata di depan mata kita. Kalau sekarang cuma cerita, nanti setelah kita meninggal dunia akan sebuah kenyataan Bapak. Makanya karena itu saya mengajak para jamaah semua, ayolah jangan bersandiwara dalam beribadah. Ya, luruskan niat kita, ya, perbaiki tujuan kita. Jadilah hamba Allah yang siddiqan, hamba yang asli, bukan yang pura-pura. Di saat keheningan malam, di gelap gulita, belajarlah ibadah sendiri, duduk bersama Allah. Akui kita hamba Allah, akui kita lemah, akui kita banyak dosa, akui kita banyak lalai, agar Allah cinta dengan kita dengan pengakuan-pengakuan hamba. Jauhilah pengakuan-pengakuan yang bersifat kemuliaan, pinter, paham, kuat, jago. Buang semua itu ya, karena itu bukan sifat hamba. Hamba tidak punya apa-apa di hadapan Allah ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita sampai sekarang, dari sekarang sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bit tauhid, tsabbitna bil i'tiqad, tsabbitna bil ma'rifah, tsabbitna bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.